Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma lakal hamdu syukron wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan wa anta lam tazal lidzalika ahlan. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir yassir alaina kullal asir fataisirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wat tafsir hajatuna ilaika kathir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini mudah-mudahan kita doakan yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Kakak sedang kurang sehat nih. Amin. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Live sendiri, tapi ada pertanyaan. Pertanyaannya itu terkait dengan permasalahan jodoh. Apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama. Yang keras suaranya. Ya, pertanyaan pertama itu soal usia siap nikah untuk laki-laki dan perempuan. Jadi dalam sudut pandang Islam. Jadi ada yang bertanya, usia siap nikah untuk laki-laki dan perempuan. Ya, kalau kita lihat sih ya, di Indonesia ini kan ada aturan ya, ada peraturan undang-undang. Dulunya 16 tahun, sekarang 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tapi yang namanya pernikahan itu bukan hanya sekedar bertemunya seorang laki-laki dengan perempuan, klik terus nikah, tidak. Butuh persiapan. Persiapannya itu mesti disiapkan ya. Jadi kalau dari undang-undang mas 19 tahun ya, tapi kalau dari sisi Islam tergantung dari kesiapan mental, spiritual, ilmu dan segala macamnya ya. Jadi yang usianya ya ini kan juga sebenarnya takdir yang perlu yang perlu diusahakan. Ada orang yang menunda menikah mungkin karena banyak faktor ya. Kuliahnya belum selesai padahal udah ada yang lamar. Atau ada yang sudah siap menikah tapi belum ada yang datang-datang untuk melamar. Jadi memang ini kita yang penting ikhtiar ya, ikhtiar. Nah ini yang jadi masalah nih, kalau ada yang datang nih, ada yang melamar, bingung milihnya gimana, cari yang ideal tuh nggak ada yang ideal di dunia ini. Maka oleh karena itu pertama, kalau sudah ada calon, kapan siapnya musyawarahkan dengan orang tua ya. Kan orang tua yang tahu kira-kira anaknya siap nggak ya. Nah jadi ini kalau buat yang laki-laki nih, tolong deh diusahakan dulu kemandirian ya. Paling tidak mulai dari rumah itu bisa bertanggung jawab di rumahnya gitu ya. Paling tidak dari keluarganya deh bertanggung jawab, dalam arti menjaga keselamatan keluarganya. Tuh kalau masuk pintu gerbang jangan asal jeblak begitu aja ya, tutup lagi. Terus pokoknya seperti bapak deh, diajarin gitu ya, atau dibekali ya. Kan nanti kan mau bertanggung jawab dengan anak orang. Jadi jangan hanya sekedar mau dilayani aja. Itu buat laki-laki, berlatih dulu untuk kemapanan, kemandirian, tanggung jawab. Yang perempuannya juga gitu tuh. Ya, yang selama ini dilayani, ada khodimat ya, ada ART di rumah. Ini mau nikah nih, masa untuk kebutuhan pribadi itu masih diurus sama ART? Mau nikah loh, gitu, ntar ngurus anak ya. Jadi persiapkan itu dulu. Nah, berapapun usianya, selama siap mental, spiritual, ilmu, bekal dan seterusnya itu silahkan ya. Jadi itu Bang, kalau yang masalahnya nih kadang-kadang gini ya, ini kan ujian hidup tuh kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang kita berpikir terlalu idealis. Ada yang datang, kemudian kita karena banyak pertimbangan-pertimbangan, ada aja celahnya, akhirnya nggak jadi. Ingat loh, syaitan tuh nggak suka kalau ada anak manusia tuh bersatu, nggak suka. Jadi ujian itu kadang-kadang datangnya pada saat mau nikah loh. Kadang-kadang udah khitbah nih, dibuatlah keraguan-raguan, akhirnya bisa nggak jadi. Ya bisa nolak, ada aja. Ya jadi ini masalah-masalah usia berapa siapnya nikah, dimusyawarahkan bersama. Yuk deh kita mulai ya, untuk mau berlatih, belajar ya. Atau bisa tanyakan deh sama orang tua, kira-kira aku udah siap nikah belum? Kadang-kadang orang tuanya nyuruh anaknya nikah nih ya. Ini usia udah 27,
belum juga nikah, kenapa sih aku belum mapan ekonomi? Ya bismillah aja, siapa tahu kalau udah calon udah ada nih tapi tidak belum mau, bismillah ya, mudah-mudahan nanti kalau selama ada apa istilahnya tuh ya, tanggung jawab ya, bertanggung jawab itu kan nanti bisa dicari maisyah itu, insya Allah yang penting punya semangat ya, tanggung jawab. Ini ada yang gabung bersama kita nih, yang bergabung ini nih Kakak Bila ya, mudah-mudahan cepet sembuh ya. Dewi 2803, Dewi W76. Oh, yang namanya Dewi ada banyak juga ya. Ganai Hanna, Wiwis 01, Wiwi 1806, Nielatio ya, semuanya mudah-mudahan mendapatkan apa namanya ini terus ya, lanjut. Kalau yang di sini sudah hadir Fitri Nurlena, Sri Heldawati, Agnela ya, Khoriyah, Apriantika. Mudah-mudahan semuanya sehat, penuh keberkahan, penuh rasa syukur, diberikan kesabaran setiap dari ujian ya. Ini ada yang memanggil. Apa lagi sih? Ya kalau ada yang mau nanya silakan langsung chat aja. Enggak, yang ini mau lihat aja ada apa sih gitu ya. Oh. Banyak kan mendengar kali ya. Siapa tahu ada yang mau nanya. Ya. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Tanyain ke Umi, berapa idealnya kita punya anak? Terus laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki gitu? Gimana Berapa idealnya punya anak? Ya. Sebenarnya kalau masalah ideal punya anak tergantung kesiapan dari pasangan suami istri tersebut. Yang penting jangan tahdidun nasal ya. Jangan tahdidun nasal. Jangan membatasi cukup satu anak. Kalau 2 anak gimana? Ya minimal sedikit-dikitnya banyak. Sedikit-dikitnya banyak berapa? Kita aja 5. 3. Kalau 5 mah memang dari dulu juga pengennya 5. Kan ada orang yang maunya tuh banyak ya. Jadi intinya gini deh. Yang penting bukan berapa idealnya banyak anak. Yang penting adalah persiapan menjadi orang tua. Menjadi orang tua artinya menjadi ayah yang baik, bertanggung jawab, mampu mendidik anak, itu yang penting ya. Atau misalnya menjadi ibu yang siap ya. Jadi pelajari itu ilmu-ilmu psikologi dan segala macam. Jangan sampai nurunin perilaku orang tua, mungkin pola asuh yang keliru kepada anak. Jadi siapkan deh dari sekarang. Ya, belajar sabar, belajar untuk memperbaiki diri, belajar jadi orang tua yang memiliki wawasan ya, sehingga anak ini bisa dipersiapkan lebih baik ya. Begitu, Kir. Oke. Pertanyaan ketiga. Bagaimana cara menentukan nama anak yang cocok dan baik untuk? Wah, ini Syakir nih. Syakir ini bertanya masalah jodoh. Doakan ya, yang bersama kita doakan mudah-mudahan dapat pasangan yang solehah ya. Jadi bagaimana menentukan nama anak? Nama anak itu harus ada makna. Nama anak itu tidak boleh diambil dari asalan ya, yang tidak baik artinya. Jadi memberi nama anak itu adalah yang bagus, itu adalah sunnah. Fa'asinu asma'akum, perbagus nama anak ya. Tidak menggunakan nama anak yang dibenci oleh Allah ya. Tidak digunakan nama anak itu yang buruk ya, atau mungkin nama-nama yang orang pemilik mungkin artis ya, tapi artisnya jauh dari akhlak Islam, yaitu dihindari. Carilah nama yang memiliki arti yang baik, merupakan doa, atau mungkin figur orang yang kita kita teladani, misalnya para nabi ya. Rasul itu kan suka kalau nama itu nama Abdullah, agak ini nih ya, jeda lah ya. Jadi nama yang baik ya, karena nama itu adalah doa. Nama adalah doa. Berilah nama yang baik kepada anak-anak kita. Jangan disingkat-singkat nih, nggak boleh tuh namanya Hifza yang hafal Quran disingkat jadi Ija, jangan. Namanya Syakir panggil Kir, terkikir lagi ya. Namanya yang baik, artinya baik. Panggillah dengan panggilan yang memiliki makna, karena itu adalah sebuah doa dan harapan ya. Jadi kalau Mbak Ian, apa kabar Mbak Ian Haryanti ya? Kita doakan semua. Ada Pak ini juga Ustadz Itang Rusmana. Ini mau Kir, barangkali Syakir mau lanjutin. Masa udah? Tadi dulu masih ada pertanyaan lagi. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaan kedua, ini crossover. Kedengeran nggak suara dari belakang layar? Soalnya Syakirnya nggak mau tampil nih. Ya. Enggak. Kalau misalnya tadi yang sering orang paling nih, kita minjemin uang ke orang, terus kita lagi butuh nih, kita mintain, terus orang tersebut
kita tahu kalau dia juga nggak punya uang, tapi kita bingung mau kayak gimana. Apakah kita boleh minjem uang ke orang, ngutang ke orang lain, tapi yang bayar yang ngutangin kita itu? Oh, jadi utang berantai ya. Nah. Utang berantai. Jadi gini, ini masalah utang piutang ini memang berat ya. Jangan sampai ada niat di hati kita berhutang tidak ada niat untuk bayar. Nanti kalau dia sampai meninggal dianggap pencuri ya. Kita seperti itu ya. Jadi kalau kita datang aja baik-baik kepada orang yang menghutangi, sampaikan saya lagi butuh nih, bisa nggak tolong dibayarkan karena saya akan mungkin juga punya apalah keperluan, tolong deh ya. Kadang-kadang galakan yang ini ya. Jadi hati-hati bagi yang berniat tidak mau membayar, atau mungkin dia sudah punya uang tapi untuk bayarnya itu susah ya. Nah ini hati-hati, jangan sampai ada hak orang yang ada pada kita, itu hidup kita nanti nggak berkah. Jadi boleh Kir, jadi gini aja, kalau misalnya kita terdesak nih butuh, kebetulan orang, bukan kebetulan ya, artinya orang yang berhutang dengan kita pun tidak ada, kalau dia jujur memang tidak ada, coba carikan solusinya seperti apa, bicaralah berdua. Nah akhirnya mestinya ada kesepakatan ya kepada orang lain, saya pinjam sama orang lain, tapi gimana ya, bisa nggak take over gitu ya. Itu harus ada ada kesepakatan. Jadi jangan sampai tidak ada kesepakatan, nggak boleh juga ya. Ketika kita berhutang kepada orang lain, nanti bayarnya tuh minta sama si Anu tuh, dia juga punya utang sama saya, nggak bisa karena akad awalnya kan berbeda gitu ya. Jadi ini diharapkan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ini ada enggak. Ustadz Itang Rusmana sehat ya, Masya Allah nih Ustadz kita nih, guru saya Aprianti Rahmah Khoriyah Talib, iya, Ida Haryanti, siapa lagi nih, Ida Haryanti, dah apalagi Kir, Pertanyaan kelima ini ya. Unik sih, Rosdiana Fadilah, ya gimana? Pertanyaan kelima, apa ya? Yang terakhir ya? Pertanyaan terakhir. Tadi ada pertanyaan bagus tuh. Apa Kir? Tadi kok dilupa sih? Tadi gue mikir tuh. Tadi ada yang nanya tadi ibu-ibu ya. Jadi gini, suaminya itu memang ada masalah ya. Kita nggak sebut orang ya, tapi kasus. Bolehkah seorang istri meninggalkan rumah suaminya? Dia boyong tuh anak-anaknya tuh, ada 4 orang, tinggal di rumah orang tuanya. Karena ada masalah dengan suaminya. Ya suaminya tuh ya kasar, terus ya begitu deh. Pokoknya ada masalah lah gitu ya. Apakah seorang istri boleh kalau lagi berantem, saya tanda kutip ya, kabur ke rumah orang tuanya? Kalau dalam Islam tuh nggak boleh ya. Istri itu kalau keluar rumah ya, apalagi kalau menginap, itu harus seizin suami. Tapi nggak pakai tapi ya. Tapi kan suami gini, nggak pakai tapi, kecuali kalau memang perilaku suami ini membahayakan ya, artinya terjadi KDRT dalam arti fisik ya, dia yang bisa nyawa kita tuh menjadi taruhannya ya, jadi main fisik, main gebak-gebuk gitu ya. Wah, kalau kita nggak kabur nanti kita bisa mati. Nah itu boleh ya, untuk menyelamatkan nyawa ya. Tapi selama hanya berantem saja, selama hanya tidak sepakat dengan suami, masih berantem, ya jangan keluar rumah. Jadi gini, kalau suami itu bersalah, berdosa, ya mungkin dia zolim, ya jangan pula nanti kita juga dosa. Ini kan masuknya ke dalam kaedah nusyus, durhaka gitu ya. Ini kan parah juga. Jadi gimana dong, saya nggak tahan nih dengan suami. Carikan solusinya ya. Jadi jangan kabur, tanda kutip jangan kabur ya. Yuk kita ngomong baik-baik ya kan. Kalau fabhatu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, utuslah wakil dari pihak perempuan, pihak keluarga suami, ayo kita ngomong, selesaikan. Jangan pakai kabur-kaburan, apalagi nggak tegur-teguran, harus diselesaikan. Ini contoh yang nggak baik terhadap anak kita ya. Jadi kasus yang tadi bertanya itu, tadi Umi bilang itu Kir, ya jangan kabur lah, ayo pulanglah ke rumah suaminya, itu udah hampir sebulan ya. Ini kan masih ada hubungan suami istri. Kalau masih ada ikatan suami istri kan masih bertanggung jawab ya di hadapan Allah. Ya tapi suaminya itu udah ini tuh marah-marah terus ninggalin sholat. Ya kalau ninggalin sholat itu kan urusan dia dengan Allah kan.
Yang namanya istri atau suami masing-masing punya kewajiban. Ayo diselesaikan, jangan kabur, nggak boleh kabur gitu ya. Bahkan orang sudah bercerai pun, ya mungkin jatuh talak 1 misalnya, ya istri harus di rumah suami. Siapa tahu nanti berpikir ulang, rujuk ya. Jadi jangan ninggalin rumah suami. Jangan kabur dari masalah. Ini bukannya menyelesaikan masalah, ini nambah masalah, nambah dosa pula. Ya kan kita nggak mau rugi ya, rugi dong kita udah tertekan makan hati, dosa pula. Selesaikan ya. Jadi artinya selesaikan yang namanya, apakah memang tidak bisa lagi disatukan, apakah memang perceraian itu adalah satu-satunya jalan keluar yang terbaik. Ini anak 4 bagaimana, apa nggak mau saling ngalah, apa nggak mau masing-masing introspeksi diri gitu ya. Nah ini dia. Jadi ini kaitannya dengan kabur ya, jangan sampai kabur ya. Pertanyaan terakhir nih, aku udah ingat. Pertanyaan terakhir apa tuh? Udah ingat. Kan sekarang kan bulan Februari. Ada event Valentine sama Imlek. Oh, sakit nih nanya Valentine sama Imlek nih. Terus kan kalau kita kan sekarang karena sering belanjanya online kan banyak tuh diskon-diskon. Nah, boleh nggak kita belanja keperluan kita sehari-hari, atau misalnya beli barang-barang buat kebutuhan kita sehari-hari pakai diskon Valentine sama diskon Natal di online shop atau nggak di toko-toko gitu, boleh nggak? Itu kan yang memberikan itu ya, yang memberikan pihak tokonya ya. Yaitu kan dia, urusan dia, tapi kan kita belanja kita ini mana? Ini kalau nanya-nanya ngambil apa diskon apa toko ya, kan dia sendiri yang ngasih, biarin aja gitu ya. Tapi kan pakai nama Valentine, pakai nama Imlek, boleh nggak tuh kita sebagai orang Islam ngambil keuntungan dari event? Kalau mau sih sebenarnya nggak usah belanja, itu lebih aman. Ya kalau mau sih ya nggak usah belanja, lebih aman supaya kita tidak mengakui juga apa yang menjadi perayaan mereka, itu lebih aman. Tapi boleh ya? Jangan kalau anak Umi nggak boleh. Anak Umi nggak boleh. Yang lain itu. Jadi pada ini kan nggak apa-apa Mi, kita kan belanja kan, kita memang saatnya butuh, tapi ini pihak pedagangnya sedang memberikan diskon besar-besaran, ada yang diskon Natalan apa segala macam gitu ya, Valentine itu urusan dia lah, yang penting kan. Jadi ada dua suara nih ya, di rumah tuh ada 2 suara. Yang pertama tuh ya kan kita nggak mengakui Natal mereka, nggak mengakui Valentine mereka, nggak mengakui apalagi Imlek mereka, kan mereka yang ngasih diskon, kita kan belanja untuk kebutuhan kita, nggak apa-apa dong gitu, ambil satu nggak apa-apa. Yang satu lagi, aku mau cari aman biar berkah hidupku, aku nggak mau belanja di situ deh, aku mau belanja di tempat orang muslim. Nah itu sih kan. Berarti boleh ya boleh ya boleh enggak gitu ya. Kalau misi enggak ya. Ini ya saklek ya, tapi nggak apa-apa deh, untuk kebaikan dan keberkahan insyaallah. Ini ini ada Mbak Tami Robbani hadir, Ustazah Eva, Ida Haryanti, siapa lagi Eva tadi ya, banyak ya, Novrianti Uni ya, Imeshi ala Nabi Atin ya. Kita nggak lama-lama ya, mudah-mudahan semua kita doakan ya diberikan kemudahan. Kan tadi doa yang di awal kan udah disampaikan tadi ya. Doa yang di awal itu Allahumma yasir alaina kullal asir fataisurul asir alaika yasir. Ya Allah, mudahkan semua kesulitan-kesulitan hidup kami. Sesungguhnya untuk memudahkan semuanya, kesulitan-kesulitan hidup kami mudah bagimu ya Allah. Allahumma ya man lah Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wat tafsir. Ya Allah yang tidak memerlukan lagi penjelasan rinci, hajatuna alaika kathir, bahwa hajat kami, kebutuhan kami kepadamu banyak ya Allah. Mudah-mudahan Engkau kabulkan semua hajat kami, Engkau kabulkan semua keinginan kami, Engkau jadikan kami hamba-hambamu yang solihah, jadikan keluarga kami keluarga yang soleh-solihah, keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Kita doakan ya, yang belum mendapatkan jodohnya, semoga Allah berikan pasangan yang soleh untuk yang perempuan, solihah untuk yang laki-laki, yang baik menurut Allah ya, segera ya guys ya, Kir ya, kita minta ya doa, mudah-mudahan diberikan, dikaruniakan pasangan yang soleh solihah segeranya, yang terbaik dunia dan akhirat. Yang punya anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh solihat. Yang belum punya anak, semoga Allah karuniakan anak yang soleh solihat, keturunan yang baik, yang bermanfaat. Amin. Dan kita berharap kepada Allah, semoga kita dikaruniai keistiqomahan dalam menjalankan nilai-nilai Islam. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah, Ki. Ini mana nih? Ikuti dengan lupa untuk like, teman, dan share. YouTube channel tidak. Ikuti.